Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bagus Utomo Santoso Putro, peserta program Graduate Trainee Batch 5 APP Sinarmas dari tim Cemara. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang soft skill dan technical. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tumbuhan dan kegunaannya. Tapi kalau cuma ngomongin tumbuhan kayaknya terlalu luas, jadi mari kita kerucutkan jadi pohon yang bisa digunakan untuk produksi pulp and paper. Yap, agar lebih spesifik, mari kita bahas tentang akasia. Sebelum masuk bahasan, mari kita overview objektif learning apa yang ingin kita dapatkan kali ini. Yang ingin kita bahas, yang pertama adalah taksonomi akasia, persebaran pertumbuhan akasia, manfaat dan kegunaannya secara umum, softwood dan hardwood dan apa perbedaannya, kemudian alasan kenapa akasia sering digunakan sebagai bahan baku pulp dan paper. Yang pertama, taksonomi. Akasia ini termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, subfamili Mimosoideae, bangsa Asaceae, genus Acacia. Untuk spesiesnya bermacam-macam, tapi yang sering digunakan untuk pembuatan pulp dan kertas di Indonesia adalah Acacia mangium dan Acacia crassicarpa. Persebaran pertumbuhannya. Pohon Acacia ini banyak tumbuh di hutan tropis Australia bagian timur, Papua Nugini, Kepulauan Maluku, serta bagian wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 1960, pohon akasia ini berhasil diperkenalkan ke Sabah, Malaysia, Bangladesh, Cina, Thailand, India, Filipina, dan Sri Lanka. Kalau untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 2014, Hutan Tanaman Industri Indonesia, atau biasa disingkat HTI, telah memproduksi pohon akasia dalam bentuk log sebanyak 70% dari total semua pohon, atau diperkirakan sekitar 11,73 meter kubik. Wow, banyak sekali ya. Nah, pohon akasia ini sebenarnya banyak gunanya, tapi yang paling banyak dimanfaatkan biasanya untuk produksi furniture seperti meja, kursi, lemari, dan juga selain furniture, dapat sering digunakan untuk produksi pulp dan kertas. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian yang lebih spesifik tentang akasia dan produksi pulp and paper. Sebagai informasi untuk teman-teman, bahan baku kertas terdiri dari dua jenis, yaitu softwood dan hardwood. Kalau lihat dari seratnya, softwood ini termasuk serat panjang, sedangkan hardwood ini termasuk serat pendek. Nah, kalau dibandingin, ketika udah jadi kertas gimana ya? Kalau kertas softwood, kekuatan kertasnya lebih mantap, tapi biaya pembuatannya lebih mahal. Sedangkan kertas hardwood lebih halus dan seragam. Terus juga biaya pembuatannya lebih murah, karena lebih mudah dalam proses pemasakan menjadi pulp. Tapi biasanya kalau produksi kertas nggak cuma pakai softwood atau hardwood aja ya, lebih kayak campuran sesuai proporsinya, sesuai produksi kertas yang dipengen sama customer, maunya kayak apa. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke akasia. Kalau akasia sendiri ini termasuk jenis hardwood. Kita bisa tahu dari karakteristik fibernya. Panjang fibernya 0,65 mm, fibernya 14,1 mikrometer, warnasnya 0,46 mg per meter, dan tebal dindingnya 2 mikrometer. Nah, terus kenapa sih akasia ini dipakai untuk produksi pulp and paper? Kalau lihat dari fibernya, ini cocok untuk jadi bahan pembuatan kertas kayak kertas tulis, kantor, kemasan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya alasan yang paling utama ini, akasia ini sangat cocok untuk tumbuh di lahan tanah yang hangat, kayak di Indonesia. Kalau dipanen, waktunya cukup hanya sampai 5-6 tahun. Ini jauh lebih cepat dibandingkan kalau tumbuh di Eropa yang baru bisa dipanen setiap 25 tahun. Cukup segitu dulu materi yang bisa saya sampaikan.
Kesimpulan yang kita dapatkan di materi kita hari ini adalah akasia termasuk tanaman yang banyak tersebar di hutan tropis, dan salah satunya di Indonesia. Akasia paling banyak digunakan untuk bahan baku industri furniture dan juga industri pulp and paper. Akasia ini termasuk jenis hardwood, yang artinya tergolong serat pendek, yang cocok untuk produksi kertas dan sering digunakan karena waktu panennya sangat cepat, sekitar 5-6 tahun. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di sesi berikutnya.